Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Kita kembali ingin merenungkan firman Tuhan, belajar tentang kehendak Allah dengan mengambil sebuah dasar firman dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, surat Rasul Petrus ini merupakan sebuah penguatan atau penghiburan atau nasihat kepada saudara dan saudari kita pada waktu itu yang berada di dalam sebuah penderitaan yang besar. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang yang percaya pada waktu itu bahwa Allah telah memberi mereka sebuah karunia terbesar dalam hidup mereka, yaitu karunia sebagai anak Allah melalui kelahiran kembali dengan air dan roh. Sehingga meskipun mereka diizinkan mengalami berbagai macam kesesakan hidup, mereka diharapkan untuk tidak melupakan kasih karunia Allah ini dan tidak pernah untuk berhenti bekerja mengarah menuju kepada keselamatan jiwa mereka. Ya, melalui kelahiran kembali dari air dan roh, Allah telah menaruhkan kehidupan ilahi ke dalam diri kita. Kehidupan yang baru ini memampukan kita untuk melawan si jahat dan mewarisi kemuliaan. Tetapi juga terserah kepada kita untuk memberi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat, atau dalam kesempatan ini disebutkan nutrisi yang diperlukan. Sebagaimana juga tubuh kita, jikalau kita memandang perlu tubuh kita ini agar senantiasa sehat, senantiasa bugar, agar tubuh kita bisa aktif, bekerja, menghasilkan hal-hal yang baik yang kita butuhkan, maka kita harus memperhatikan asupan gizi yang kita makan, yang masuk ke dalam tubuh kita, nutrisi penting yang dibutuhkan. Kita tidak ingin sembarang saja makan. Juga kita tidak ingin melakukan sesuatu dengan sembarangan saja menurut keinginan atau kesukaan, ketertarikan kita. Tetapi kita pasti mempertimbangkan, apakah ini bermanfaat untuk kebaikan tubuh kehidupan saya atau tidak. Jika tidak, kita menolak. Jika benar demikian, kita berusaha untuk menyerapnya. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Tidak mungkin kita membiarkan roh kita, jiwa kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan sampah-sampah yang di situ membawa penyakit, dengan informasi-informasi yang menyesatkan, yang mengotori pikiran dan jiwa kita. Mari kita belajar, saudara dan saudara yang terkasih, agar kita tidak terjerumus, hidup kita menjadi kotor, sehingga itu menjadi sesuatu yang menjijikkan di hadapan Allah. Mari sekarang kita kenali hal-hal yang membahayakan kehidupan ilahi ini.
Sang penulis surat Petrus menasihati orang-orang percaya untuk menghindari semua hal yang dapat membahayakan kehidupan yang baru. Pada zaman kita sekarang, kita sungguh-sungguh dibanjiri dengan informasi tentang segala macam hal. Misalnya di media sosial, teori-teori yang paling tidak masuk akal, yang paling aneh, yang tidak bermanfaat, itu bahkan disandingkan seolah-olah setara dengan kebenaran-kebenaran yang dapat diandalkan. Juga sindiran-sindiran, hal-hal negatif yang paling jahat juga muncul, bahkan tepat berada di samping pikiran-pikiran yang baik, yang mulia-mulia. Disinilah kita diajarkan untuk berwaspada, agar kita mampu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Meskipun keduanya dikemas dengan cara yang sama-sama menarik, yang itu memang berusaha untuk memperdaya kita. Kita tidak perlu menyerap segala sesuatu yang masuk ke dalam telinga kita. Kita juga hendaknya selektif untuk mencerna segala sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita, apakah melalui penglihatan kita, apakah melalui lingkungan di sekitar kita. Kita tidak bisa sembarangan untuk menerima begitu saja setiap pengaruh atau informasi di sekitar kita. Kita apalagi tidak ingin sembarangan mematuhi segala sesuatu yang dikatakan orang atau media kepada kita. Mari kita secara konsisten mengajukan pertanyaan sebagai pertimbangan untuk diri kita sendiri. Misalnya, akankah pikiran ini membawa aku lebih dekat dengan Kristus, atau itu justru akan membuat aku semakin menjadi jauh darinya? Ya, kembali kepada nutrisi rohani. Apa yang kita butuhkan, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh jiwa dan roh kita, mari kita perhatikan. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebenarnya diberi nutrisi setiap saat yang sungguh dibutuhkan, yang sungguh bermanfaat, yaitu apa? Firman Allah. Itu bahkan diumpamakan seperti air susu yang murni. Lihat, nas yang baru saja kita baca. Di sini sang penulis tidak bermaksud untuk menyiratkan bahwa orang-orang percaya itu adalah seperti anak kecil yang belum mampu menyerap makanan yang lebih padat daripada susu. Ia hanya bermaksud menekankan bahwa kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus mensyaratkan nutrisi yang sesuai, yaitu Injil Kristus. Susu rohani ini harus dikonsumsi dalam segala kemurniannya. Oleh karena itu, janganlah pernah mengencerkan susu rohani dengan merelatifkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja Allah sangat menginginkan keselamatan semua manusia. Namun tetap hanya mereka yang satu jalan dengan Dia yang diselamatkan. Hanya tersedia satu jalan kepada Dia, yaitu pertobatan yang tulus dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, begitulah perintah ini bagi kita tidak bisa diganggu gugat lagi. Kita harus bertobat senantiasa, harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dalam hal ini Yesus telah mempercayakan para rasul dengan mandat dan otoritas untuk mewartakan Injil dalam segala kemurniannya.
Ya, ini tidak berarti bahwa setiap kata yang diberitakan oleh seorang rasul adalah sebuah kebenaran ilahi, tetapi bahwa Allah memberi kita segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan jiwa melalui kelompok rasul. Jadi, jika media sosial menawarkan banyak hal, kita harus menyortir terlebih dahulu. Kita harus memilah-milah terlebih dahulu. Jika lingkungan kita, apakah itu orang-orang yang kita jumpai, kelompok-kelompok mendekati kita, menawarkan informasi, menawarkan sesuatu, kita juga harus waspada. Kita uji dulu, ini bermanfaat tidak untuk keselamatan jiwa saya, atau justru ini akan menjauhkan saya dari Tuhan. Kita harus bijak menentukan mana yang kita makan, mana yang kita ambil, mana yang kita masukkan ke dalam hati, atau yang di situ dengan tegas harus kita tolak. Ya, nutrisi rohani ini mutlak untuk kehidupan ilahi yang telah ditaruhkan Allah ke dalam diri kita. Kita juga rindu untuk menerima firman Allah karena kita tahu bahwa itu adalah wujud dari kemurahan hati Tuhan dan juga keramahannya, di mana Tuhan itu tidak berusaha menekan kita, menundukkan kita, melainkan firman-firman yang seringkali juga terasa itu keras dan berat, itu sebenarnya bertujuan untuk membebaskan kita, memberikan kepada kita kemerdekaan. Ya, melalui firman Tuhan itu, Tuhan memberikan kepada kita penghiburan, tenaga, dan juga damai sejahtera. Jika kita mau menerapkan firman Tuhan di dalam perbuatan, maka kita boleh yakin bahwa kita telah berada di jalan yang benar. Jadi, kita ingin bersemangat untuk menerima firman Allah, karena kita juga ingin bertumbuh dalam Kristus. Orang yang tidak mau makan, orang yang tidak mau makan yang bergizi, apalagi di situ orang yang hanya makan makanan sampah, mereka tidak mungkin bertumbuh dengan baik. Bahkan sebaliknya, mereka akan jatuh, sakit, dan mati. Kita ingin menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasa teguh melawan pencobaan-pencobaan. Juga kita ingin bertumbuh ke arah citra Tuhan Yesus Kristus, agar kita semakin banyak berkontribusi bagi keselamatan sesama kita. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin.